Halo Sobat Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas Indonesia. Kali ini kami akan memaparkan market update untuk hari ini, tanggal 2 November 2023. Oke, kita masuk ke Today's Outlook terlebih dahulu, di mana indeks utama Wall Street ditutup menghijau pada awal bulan November, dengan Nasdaq memimpin penguatan sebesar 1,6% setelah The Fed mempertahankan suku bunga tidak berubah di level saat ini di 5,25 hingga 5,5 sesuai dengan ekspektasi pasar dalam 2 meeting berturut-turut, dan komentar dari pejabat tinggi Bank Sentral memicu optimisme dari para investor bahwa tren naik dari suku bunga akan telah mendekati akhirnya. Meskipun Bank Sentral juga masih membuka kemungkinan untuk kenaikan lebih lanjut apabila beberapa indikator terbaru menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berkembang dengan kecepatan yang kuat pada kuartal ketiga. The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa para pembuat kebijakan mengambil keputusan sangat hati-hati, meskipun mereka belum yakin dengan kebijakan moneter saat ini cukup ketat untuk mencapai target inflasi serendah yang diinginkan Bank Sentral di level 2%. Di antara 11 sektor utama indeks S&P 500, 2 sektor yang terlemah, energi turun 0,3%, dan consumer staples melemah tipis 0,06%. Sektor yang membukukan keuntungan tertinggi itu adalah sektor IT yang sensitif dengan suku bunga dengan terdongkrak 2%, dan layanan komunikasi dengan mendongkrak sebesar 1,8%. Pasar saham pun mendapat sentimen positif dari penurunan yield US Treasury setelah Departemen Keuangan Amerika Serikat memperlambat laju kenaikan bunga jangka panjang untuk kuartal November hingga Januari dan memperkirakan memerlukan 1 kuartal tambahan lagi setelah ini untuk memenuhi kebutuhan pendanaannya. Imbal hasil US Treasury tenor 2 tahun paling sensitif terhadap kebijakan The Fed turun 12,5 basis poin menjadi 4,93%, level terendah sejak September. Musim laporan laba perusahaan muncul beragam. 79,7% dari 310 perusahaan S&P 500 merilis di atas ekspektasi para analis, sementara hanya 16,1% saja yang meleset dari data perkiraan. Kemudian untuk data ekonomi dari Amerika Serikat, ADP non-farm payroll bulan Oktober itu menyatakan tercipta lapangan kerja di sektor swasta sebesar 113.000, lebih rendah dari perkiraan 150.000 meskipun masih lebih banyak dari angka bulan September yang ada di 89.000. Kemudian untuk job opening di bulan September melampaui perkiraan para ekonom dengan muncul di angka 9,553 juta di atas forecast bulan sebelumnya. Dua data tersebut dirilis menjelang laporan non-farm payroll pada hari Jumat yang memberikan gambaran rinci baru kepada The Fed dan investor mengenai kondisi pasar tenaga kerja yang masih ketat. Investor juga akan mengawasi rencana refinancing negara tersebut di masa depan, di mana saat ini imbal hasil mendekati rekor tertinggi dalam sejarah, bahkan setelah Departemen Keuangan memperkirakan kebutuhan pinjaman pada kuartal keempat itu lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya. Oke, kemudian ini untuk IHSG ini bergerak anomali dengan rata-rata bursa Asia dan Eropa yang sumringah dengan kejatuhan cukup tajam kemarin sebesar 1,63%, level terendah terbaru dalam 4 bulanan, diiringi oleh aksi jual asing senilai 1,09 triliun rupiah. Indonesia merilis inflasi tahunan bulan Oktober itu menjadi level 2,56% year on year, terendah 19 bulan sebesar 2,28%, sedikit lebih rendah dibandingkan konsensus pasar 2,6% dan tetap berada di target Bank Sentral sebesar 2 hingga 4% dalam 6 bulan berturut-turut. Secara bulanan, harga konsumen naik 0,17% month of month menyusul kenaikan 0,19% bulan September, meski ada di bawah perkiraan pasar yang memperkirakan pertumbuhan 0,24%. S&P Global Manufacturing PMI Indonesia turun menjadi 51,5 bulan Oktober dari 52,3 pada bulan September. Ini merupakan ekspansi aktivitas pabrik selama 26 bulan berturut-turut, namun lajunya paling lambat sejak bulan Februari di tengah melemahnya nilai tukar rupiah yang tak kunjung menguat dari atas level 15.900 sangat tidak membantu mendatangkan katalis positif pada pergerakan ekuitas kemarin. Kemudian untuk dari Asia dan Eropa, di mana Korea Selatan menunjukkan peningkatan ekspor pada bulan Oktober sebesar 5,1% year on year.
Kemudian, namun aktivitas pabriknya mengalami sedikit kontraksi yang lebih signifikan. Adapun dari China, itu Caixin S&P Global Manufacturing PMI China turun 49,5 pada bulan Oktober dari yang sebelumnya 50,6 pada bulan September, menandakan kontraksi pertama sejak bulan Juli, dan Eropa turun terendah dalam level 2 tahun di bulan Oktober untuk inflasinya. Bicara mengenai inflasi, Korea Selatan juga melaporkan CPI di angka 3,8% year on year, menguat dari forecast maupun bulan sebelumnya. Kemudian untuk menimbang posisi closing IHSG kemarin, kami memperkirakan bahwa konsolidasi hari ini masih bisa berlanjut menuju level support mumpuni 6.600 hingga 6.550 yang telah setia menopang tren sideways IHSG sejak awal tahun. Rebound biasanya terjadi pada level tersebut, oleh karena itu RSI positive divergence masih konsisten mengawal mungkin bisa mengindikasikan limited downside potential pada area support. Oke, untuk most active stocks itu yang pertama dari BRI, kemudian BCA, Telkom, ASI, BMRI, Aman Mineral, Goto, BRPT, INKP, dan BBNI. Oke, untuk net foreign buy yang pertama dari Aman Mineral, kemudian disusul oleh Bank BNI, kemudian ada Telkom, Medco, dan Unilever. Kemudian untuk net foreign sell, ini yang pertama dari BRI, kemudian disusul BCA, Astra International ASI, kemudian BMRI, dan ICBP. Oke, kita masuk ke domestic news, di mana inflasi Oktober itu 2,56%. Pengusaha minta pemerintah kendalikan pelemahan rupiah. Apindo meminta pemerintah untuk bertindak cepat dalam mengendalikan pelemahan rupiah guna menjaga inflasi stabil. Ketua Umum Apindo, Sinta W. Kamdani, berharap pemerintah dapat meningkatkan efektivitas instrumen-instrumen dan melakukan intervensi kebijakan atas pengendalian pelemahan rupiah. Lebih lanjut, Shinta memberikan beberapa cara yang dilakukan, yakni dengan stimulasi ekspor, peningkatan konsistensi, implementasi kebijakan reformasi struktural iklim usaha untuk investasi asing, peningkatan fasilitasi investasi asing. Tak kalah penting, kampanye penggunaan local currency settlement dan perbaikan daya sektor perbankan nasional sebagai parameter suku bunga simpanan dalam mata uang asing untuk mendongkrak penempatan DHE dalam negeri secara sukarela dan lainnya. Sementara itu, inflasi Oktober 2023 yang mencapai 2,56% secara tahunan atau year on year masih dalam cakupan batas inflasi nasional. Menurut Sinta, angka inflasi bulan ini tidak menjadi momok besar dan tak perlu dikhawatirkan karena masih dalam kondisi yang kondusif terhadap pertumbuhan. Oke, selanjutnya dari China, untuk berita globalnya, deru aktivitas pabrik di China menurun yang menyusul Korea dan Jepang. Bisnis di Asia menghadapi tekanan pada Oktober 2023, pemicunya deru produksi pabrik di China kembali mengalami penurunan. Mengutip dari Reuters Rabu kemarin, hasil survei PMI untuk negara-negara produsen utama seperti China, Jepang, dan Korea Selatan menunjukkan aktivitas ekonomi yang menurun. Sementara itu, Vietnam dan Malaysia juga kesulitan akibat dampak yang lebih luas dari perlambatan ekonomi China. PMI China turun menjadi 49,5 pada Oktober 2023 dari 50,6 pada September 2023. Kemudian dampak perlambatan ekonomi China juga terasa di Jepang, Korea Selatan, di mana produsen kedua negara tersebut bergantung permintaan dari China. Di sisi lain, menurut data PMI Final Aujibun Bank, aktivitas pabrik Jepang menyusut selama 5 bulan berturut-turut pada Oktober 2023. Adapun hal ini terjadi setelah angka resmi yang menunjukkan output pabrik Jepang jauh lebih kecil dari perkiraan pada September 2023 karena permintaan melambat secara signifikan. Pertumbuhan aktivitas di India juga mengalami perlambatan 2 bulan berturut-turut pada Oktober karena melemahnya permintaan dan meningkatnya biaya bahan mentah dan sehingga memberatkan kepercayaan bisnis. Oke, untuk kemudian berita company news yang pertama itu dari emiten BRPT, Barito Pacific Tbk, di mana laba melejit 217% hingga kuartal 3. Walaupun mengalami penurunan pendapatan merosot 10,97% year on year ke level 2,37 miliar USD. Penjualan petrochemical ke pasar lokal menyusut 26,58% menjadi 1,16 miliar USD per September tahun ini. Sedangkan ekspor petrokimia melonjak 36,36% menjadi 492,98 juta USD. BRPT meraih laba bersih senilai 35,84
juta US dollar dalam periode 9 bulan tahun ini, meroket 217,45% dibandingkan laba bersih periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk BRPT per September 2022 senilai 11,29 juta US dollar. Kemudian yang kedua dari emiten properti Pakuan Jati Tbk, di mana mencatatkan marketing sales 1,02 triliun rupiah hingga kuartal 3 tahun ini. Kontribusi marketing sales pada periode Juli-September sebesar 420 miliar US rupiah, naik 39% Q-on-Q. Perseroan mengatakan ini merupakan pencapaian marketing sales triwulan tertinggi dalam 2 tahun terakhir. Rangkaian tersebut didukung dari launching tower baru Lancaster dan Clayson Tower di Pakuan Mall Surabaya. Pewon sendiri mencatatkan pendapatan bersih di kuartal 3 2023 sebesar 4,56 triliun rupiah atau naik 1,6% year on year. Kemudian yang terakhir dari emiten pertambangan Adaro, laba bersih turun 36%. Pendapatan dari Adaro Energi Indonesia Tbk kompak merosot 9 bulan 2023. Adaro meraih laba bersih sebesar 1,21 miliar US dollar hingga September 2023. Sebagai gambaran, jika dikonversi dalam kurs saat ini sebesar 15.885 rupiah per USD. Keuntungan Adaro masih cukup jumbo, yakni 19,36 triliun rupiah. Namun laba bersih Adaro mengalami penurunan 36,31% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Oke, untuk kalender ekonomi ini yang ditunggu, ini ada initial jobless claim, kemudian ini ada factory orders dan durable goods orders di waktu malam nanti waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini agenda RUPS itu tidak ada. Kemudian untuk cum dividen ini ada dari emiten Akra. Oke, kita masuk ke proyeksi IHSG, di mana proyeksinya memang masih bearish sideways. Tapi memang RSI sudah mulai ada tanda-tanda divergent, positif divergent, dan saat ini memang menguji support terkuat level previous low sepanjang tahun. Ini support sangat kuat, di mana ada di level 6610 hingga 6550. Untuk resisten, ini 6700 hingga 6770, 6840, 6910, 6950, 7000, dan 7050. Advice, hold, wait and see. Oke, yang pertama stock pick hari ini dari emiten Saratoga SRTG, di mana menguji support lower channel downtrend. Udah mulai ada memang sedikit positif divergent, RSI-nya di oversold ya. Boleh spekulatif buy di level 1420 hingga 1400. Average up kalau berhasil ke 1440, target di 1490 hingga 1500, 1550. Kemudian 1630, 1650, dan 1700, stop loss di 1380. Oke, selanjutnya yang kedua dari emiten retail Asus, di mana Asus ini membentuk channel yang rapi, di mana saat ini menguji support lower channel uptrend sekaligus MA50-nya. Uji resisten MA10 dan 20, advice spekulatif buy di entry level 790 hingga 800. Average up jika melewati 810, target di 830, 880 hingga 900. Kemudian 920 hingga 930, stop loss di 775. Yang selanjutnya stock pick ketiga ini dari emiten ICBP, di mana emiten consumer ini menguji support trendline jangka panjang dan memang juga sudah ada tanda divergent. Boleh spekulatif buy di level 10250, 10400, average up jika melewati 10600, target di 11000, 11500, 11700, stop loss di 9950. Dan yang selanjutnya dari emiten furniture wood Integra Indo Kabinet Tbk, di mana rebound dari support level previous low. Baru-baru ini juga break MA10 setelah 1 bulan. Spekulatif buy boleh di level 342 hingga 338. Average up kalau melewati 346, target di 362 hingga 366. Kemudian 390, 400, dan 410, stop loss di 328. Yang selanjutnya terakhir dari emiten Astra International Tbk ASI, saat ini mulai mencoba break channel downtrend sekaligus uji resisten upper channel MA20, di mana boleh buy on break di level 5.900 hingga 5.990. Average up kalau melewati 6.000, target di 6.150 hingga 6.300, stop loss di 5.700. Itu saja Sobat Happy Investor untuk paparan stock pick sekaligus market update untuk hari ini tanggal 2 November 2023. Terima kasih sudah menyaksikan. Happy trading!